Mabukan lagi, eta puyeng lagi. Hari gini masih mabuk. Oh, no, 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 no. Jangan salah paham dulu ya. Bukan mabuk minuman, mabuk cinta, apalagi mabuk racun. Tapi mabuk di perjalanan. Teman-teman, ada cara unik dan menarik buat mengatasinya. Simak videonya sampai tuntas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman setia Azalia, terima kasih sudah klik videonya. Kalau minggu lalu sudah ada cara terhindar dari gangguan makhluk halus. Sekarang ada lagi cara yang baru. Cara mengatasi mabuk perjalanan. Karena sudah berada di akhir-akhir pekan ya. Mungkin barangkali teman-teman ada rencana untuk pergi keluar kota berkendara dengan mobil, bis, kereta, atau mungkin pesawat, ya, teman-teman. Tapi kadang-kadang juga masih mikir-mikir ya, apalagi kalau bawa buah hati itu takut mabuk kendaraan, repot di perjalanan ya. Dan boleh dicoba tipsnya ini ya, teman-teman. Mabuk kendaraan selama dalam perjalanan merupakan hal yang umum. Gejalanya tuh kayak mual, muntah, pusing, keringat dingin, pokoknya nggak nyaman banget deh. Teman-teman, itu penyebabnya karena ketidakseimbangan otot, otak, mata, dan telinga bagian dalam. Lagi nggak sinkron, lagi nggak nyambung tuh. Gimana nggak nyambung ya? Badan diem, statis, duduk manis di kendaraan, tapi telinga itu menangkap sinyal pergerakan naik, turun, atas, bawah, goyang-goyang, begitulah. Jadi lagi nggak nyambung ya. Teman-teman, mabuk perjalanan ternyata lebih sering menimpa anak-anak. Karena apa? Karena keseimbangan pada tubuhnya itu masih dalam tahap berkembang. Selain itu teman-teman, rentan juga terhadap ibu hamil loh. Kalau itu karena pengaruh hormon estrogen yang membuat ibu hamil itu lebih sensitif terhadap bau yang memicu mabuk perjalanan. Teman-temanku, cara mencegah, mengatasi, dan menghilangkan mabuk perjalanan itu, baik itu di mobil, di bis, pesawat, kereta api, atau lain-lain, pasti sudah banyak yang tahu ya. Nomor 1 itu, betul sekali, minum obat dulu dong, obat anti mabuk. Dan saran yang umum juga biar nggak mabuk itu, melihat keluar jendela. Pada objek diam, menatap pemandangan di luar. Ada juga yang ngasih saran, sebelum pergi itu jangan terlalu banyak makan deh ya. Jangan sampai makan sepiring, 2 piring, sebakul gitu. Jadi kagujuruk-gujuruk itu enak gitu. Makanannya naik lagi ke atas. Gak enak banget ya. Tapi teman-teman, kalau menurut pengalaman saya pribadi yang tukang mabuk nih, dari kecil gampang banget mabokannya. Nomor 1 itu cari posisi duduk dulu yang nyaman. Kalau yang terbiasa di depan sebelah supir gak apa-apa. Yang terbiasa duduk di belakang juga gak apa-apa. Jadi intinya cari posisi duduk dulu yang nyaman ya. Usahakan deket jendela, favorit tuh sebelah jendela, karena kalau pas mulai enek nih, udah mulai keluar keringat dingin, pusing, puyeng, buka deh tuh jendela mobilnya ya. Tarik napas, tahan, keluarin, karena sebenarnya teman-teman, badan kita itu membutuhkan udara segar untuk menghalau rasa mabuk perjalanan. Teman-temanku, untuk orang-orang tertentu yang kebetulan memiliki riwayat mudah sekali mabuk perjalanan, itu lumayan nyiksa banget ya. Udah lama duduk di mobil, duduk di kendaraan, belum merasa mual, pengen muntah, puyeng, pokoknya nggak enak banget ya. Jadi kadang-kadang suka kepengen cepet-cepet sampai gitu loh. Dan teman-temanku, ada satu kebiasaan unik dalam masyarakat Sulawesi Selatan yang diyakini agar terbebas dari mabuk perjalanan, yaitu sebelum berangkat nih, sebelum naik ke mobilnya itu tepuk pundaknya pas supir dulu, dan dengan niat agar terbebas dari mabuk perjalanan. Dan katanya sih pas supirnya juga udah nggak bakalan marah gitu, udah terbiasa. Sebelum berangkat itu pundaknya itu banyak yang nepuk sama penumpang. Permisi Pak Supir, tepuk pundaknya dulu ya. Teman-temanku, cara atau kebiasaan setiap orang untuk mengatasi masalah itu berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang unik juga ya, punya ciri khas sendiri gitu. Termasuk mengatasi mabuk kendaraan ini. Ada salah satunya yang suka bawa daun kelor. Nyimpen daun kelor di bawah biar nggak kena hal-hal yang aneh selama di kendaraan, termasuk mabuk perjalanan. Teman setia Azalia, masih ada satu lagi
yang jadi referensi buat mengatasi mabuk kendaraan dengan makan daun ubi jalar. Kalau ubinya udah pasti enak ya. Daunnya juga enak sih buat ditumis di sayur santan, apalagi kalau pedas ya. Makan rebusan daun ubi jalar diyakini menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi rasa tidak nyaman selama dalam perjalanan. Teman-temanku, kalau yang nggak pernah merasakan gimana rasanya mabok kendaraan itu, mungkin ini kayaknya berlebihan ya. Udah enak jalan-jalan kok ya mabuk gitu. Tapi ini real loh. Ini nyata, karena pengalaman pribadi saya ya seperti itu. Lagi kecil itu sering banget diajak sama orang tua sekeluarga pergi jalan-jalan. Apalagi kalau liburan sekolah ya, bisa ke rumah Aki atau ke rumah Nini, ke rumah saudara lah. Sampai almarhum bapak saya bilang gini, kalau bawa saya pergi jalan-jalan apalagi keluar kota itu kayak bawa kapas katanya. Lemah lunglai tak berdaya. Emang seperti itu sih. Dan teman-teman, biar teman-teman gak ngerasain hal seperti itu yang saya alami selama dalam perjalanan, kalau sudah mulai kerasa enek nih ya, mulai kerasa mual, enek apalagi pusing, tutup matanya pelan-pelan, tarik nafas dalam-dalam, tarik nafasnya hitungan sampai 8 hitungan, ditahan, kemudian keluarin lewat mulut ya. Lakukan hal seperti itu berulang-ulang, terus menerus. Alhamdulillah sih kalau saya ya, dengan cara seperti itu tensi mabuknya itu menurun. Tapi ingat teman-teman, selama dalam perjalanan itu jangan sampai sambil main HP ya, apalagi baca buku ya. Bakal tambah pusing. Teman-temanku, saat dalam perjalanan jauh dan jalannya itu berliku-liku, hal yang paling ditakutkan itu biasanya mabuk perjalanan. Untuk mengantisipasinya, saya pribadi sama keluarga itu suka nempelin plester koyo di pusar ya. Walaupun memang secara medis itu tidak ada hubungannya dengan penyebab mabuk perjalanan. Tapi teman-teman, menempelkan plester koyo di area pusar memberikan rasa hangat, nyaman, dan sugesti positif selama dalam perjalanan. Teman-teman, kalau seandainya segala macam tips, trik, cara udah dicoba ya untuk mengatasi mabuk perjalanan ini, tapi tetap merasa nggak nyaman selama perjalanan, boleh dicoba jurus pamungkas, bawa tidur aja. Karena teman-teman, pusing sama mual itu bisa mereda saat mata kita tertutup dan tertidur. Selain itu, dengan tidur dapat menyelesaikan konflik ketidakseimbangan antara otak, mata, dan telinga. Happy nice weekend. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.